Saya masih Kenapa? belum bisa merekam, Bu. Oh, oke. Sebentar. Tidak kan yang merekam ya? Iya, Bu. Oke, sudah Mas. Recording in progress. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, jadi sedikit mengulangi yang kemarin, tapi ini sudah contoh-contohnya beda. Ini dari materinya Pak Indra waktu itu, tapi kalau sekarang sudah dibuat semua kelas sama. Jadi ini saudara ingat kan kemarin, kalau ada stress at point seperti ini, jadi oke, ini adalah kubusnya, ya kan? Dan ada ini sigma Y, sigma X, dan to. Dan ingat kemarin kalau searah jarum jam berarti tandanya apa? Negatif. Ya, kalau berlawanan berarti positif. Kalau tekan tandanya apa? Positif. Oke, karena tanah tidak bisa menerima tarik. Oke, seperti itu. Dan saudara ingat ini sigma Y atau X di sini. Ini positif jelas. Dan ini arah jarum jam berarti negatif. Berarti yang ada di bidang 2 ini adalah positif dan negatif. Negatif adalah di bawah sini, ya kan? Negatif toe-nya negatif di sini. Dan ini apabila ini ya 6. Jadi ini adalah minus 6 dan kemudian plus toe adalah 15. Jadi ini adalah titik saudara, titik 2. Dan kemudian yang ini partner ini juga tekan positif dan ini adalah berlawanan dengan jarum jam berarti positif. Sehingga saudara mendapatkan ini 5 dan 6 ini. Terus 2 titik saudara hubungkan. Ini pull method ya. Metode kutub. Saudara hubungkan, saudara cari titik tengahnya. Kalau titik tengahnya ternyata sudah memotong sumbu X atau sumbu sigma, tegangan normal, maka itu adalah pusat lingkaran Moore saudara. Dari pusat itu saudara harus membuat lingkaran yang melewati ini 1 dan melewati 2. Maka dari itu saudara buat lingkaran. Oke. Terus kemudian pertanyaannya apa? Ini saudara diminta sebentar. Kelihatannya enggak, hanya berputar saja. Oke, saudara seperti itu. Terus bagaimana kalau ini berputar kan begitu ya, menjadi B itu, bagaimana caranya? Nah, saudara lihat di sini, kalau seperti ini, saudara sudah mendapatkan yaitu yang namanya sigma X, sigma 3, dan ini adalah sigma 1. Dan di sini saudara perlu cari empulnya dulu. Pul adalah yang utama yang harus dicari. Kutubnya adalah. Nah, caranya biasa seperti yang sudah saudara saya berikan kemarin, yaitu pada titik 1, pada titik pada titik 2 di pada titik ini. Pada titik ini yaitu titik 2 ya. Titik 2 itu bidangnya bagaimana? Selalu begitu ngomongnya. Bidangnya bagaimana? Nah, ternyata saudara lihat ini adalah bidangnya horizontal. Berarti apa? Dari titik 2, yaitu ini adalah 2, maka bidangnya horizontal. Maka saudara tarik garis horizontal. Motong di sini. Terus kemudian dari titik 2, ternyata ini adalah vertikal, ya kan, vertikal di sini. Berarti dari titik 1 bidangnya adalah vertikal, maka dari titik 1 saudara tarik garis vertikal. Oke, harusnya dia berpotong di sini, maka inilah kutub. Selalu begitu, bidangnya di mana? Oke, kalau sudah seperti ini, maka saudara sudah mendapatkan sigma 3 besarnya berapa, sigma 1 besarnya berapa. Terus ditanya, di mana bidang
sigma 3 bekerja, langsung sigma 3 ini saudara hubungkan dengan poolnya. Sedangkan sigma 1 saudara ini adalah poolnya, saudara tarik poolnya. Terus kalau sudah seperti ini, terus bidangnya bagaimana, saudara? Oke, kalau di sini, saudara, pokoknya saudara kasih saudara bisa ngukur dari sini ke sini, boleh. Berarti ya di sini sudutnya alfa, misalnya ini alfa 2, ini alfa 1. Tapi saudara juga boleh di sini, ini loh alfa 2 saya, boleh. Jadi di mana saudara ngasih tanda saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini hanya review saja. Sudah nggak ada? Permisi Prof, berarti itu untuk sudutnya itu kita mengukurnya terhadap sumbu X ya Prof? Maaf. Jadi kalau saya nggak sulit-sulit. Nggak sulit-sulit. Pokoknya saudara digambar saudara, karena ini kan metode kutub ya Mas. Metode kutub dalam arti yang secara grafis. Ya toh, secara grafis. Maka saudara kasih gambar saja. Misal ketemu kutubnya di sini kan ya. Terus saudara bilang, oke, sigma 3 saya buat, oke, ini loh sudutnya. Kasih, ini alfa 2. Gitu, Mas. Ya, kalau ini berarti saudara kasih alfa 1. Terus saudara nggak suka terhadap sumbu X. Saudara naruhnya ke sini. Saya sih nggak apa-apa. Asal saudara taruh gambar di sini. Di gambar ini saudara taruh notasi mana sudutnya. Mengerti ya? Baik, Prof. Terima kasih. Menjawab apa enggak? Menjawab ya, Mas ya? Sudah. Oke. Jadi di ininya ini harus diberi tahu di gambarnya. Oke. Ya, ada lagi. Silakan. Kalau pol enggak bisa dicari sudut. Pol itu kan titik, kutub. Ya kan kutub. Baru dari kutub itu ditarik, itu merupakan seperti sigma 3. Sigma 3 kan di sini. Kalau ini tadi ketemu polnya, saya tarik di sini. Nah, ini kan membentuk sudut di sini. Iya kan? Ya, Benda. Terus terhadap sigma 1 bidangnya membuat sudut. Tetapi polnya sendiri hanya titik ini saja. Kan titik kutub, Mas, Mbak. Gimana? Menjawab? Oke. Ya, oke. Di bawah sini dah. Ini dah. Ini. Bukan. Yang tadi, tetap yang tadi. Oke, terus? Enggak. Kalau seperti itu ya hanya ini sigma 1, sigma 3 misalnya yang diminta, terus pool ya itu poolnya, titik poolnya, tapi saudara kan bisa tahu koordinatnya kan ya. Ya, koordinatnya kan bisa dihitung, poolnya di mana itu. Ya kan? Seperti ini kan berarti di titik 5. Ya, X-nya 5, ininya 5, ya kan? 5, ya kan? Terus ininya berapa? Ini minus kan? Minus berapa? 5,5. Minus 5,5. Iya apa enggak? Ya, ini titik kutubnya. Ya. Gimana? Menjawab? Ini 5 apa 6 ini? 5,5 apa 6? 6 ya, oke. 6, minus 6. Oke. Ya? Sudah gitu? Oke, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Enggak ada? Nah, sebentar, saya tak jawab. Aku sedang kelas. Oke. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Yang ini enggak usah ya, supaya cepat ya. Sudah ngerti kan? Ada pertanyaan kalau dari gambar ini? Ada kira-kira? Ini sama seperti tadi, ya kan?
Bidang satunya di sini. Ini bidang 1. Mana ini? 15 dan Y-nya 3 ya. 15 dan 3 ini titik ini. Ya. Untuk ini dan ini adalah titik ini. Untuk ini dan ini berapa ini? Sigma Y-nya 5 dan 3, 5 dan 3 di sini. Terus kemudian seperti biasanya 2 titik yang diketahui kita hubungkan. Kita tentukan titik tengahnya. Kalau titik tengahnya ini sudah memotong sumbu X, berarti itu adalah ininya, adalah pusatnya. Sekarang, ya Allah, sebentar ya. Aku ngajar, nak. Aku ngajar apa toh? Aduh, aku nggak iso sembuh. Terus kemudian kalau ternyata misal saudara, seperti ini ya, ini begini, ini titiknya di sini, yang ini di sini. Nah, begitu titik itu kita hubungkan, ternyata seperti ini dan titik tengahnya di sini. Kalau titik tengah seperti itu, terus apa yang saudara lakukan kira-kira untuk mencari pusat lingkarannya? Ingat, sifat lingkaran apa? Apa yang harus saudara lakukan? Yaitu bahwa kalau punya ada tali busur, tengah-tengah tali busur, dan itu garis tegak lurus, pasti melalui pusat lingkaran. Nah, jadi busurnya, tali busurnya, saudara taruh tengah-tengahnya, terus dibuat garis tegak lurus, memotong sumbu, itulah pusat lingkarannya. Itu adalah sifat lingkaran. Jadi kalau seperti ini, dari sini saudara buat garis tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, kalau sudah seperti ini, inilah pusat lingkaran. Mengerti? Dan dari pusat lingkaran ini, saudara membuat lingkaran lewat ini dan lewat titik ini. Itu contoh. Contoh lagi, misal begini. Misal anunya begini. Ini begini. Ya. Terus kemudian titik yang diketahui ternyata di sini dan di sini. Nah, apa yang saya lakukan untuk mencari pusat lingkaran kalau seperti ini? Ayo. Ayo. Dibagi 2. Dibagi 2, benar. Terus habis itu tarik garis tegak lurus. Garis tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Berarti apa? Ini sudah tegak lurus, terus ini adalah pusat lingkarannya. Berarti dengan ini paku jangka saudara-saudara taruh sini, terus saudara buat lingkaran. Ya, ngerti ya? Udah? Ada pertanyaan lagi? Hanya ini aja yang membedakan. Sudah? Ini kan sama aja ya? Seperti ini. Terus ini juga. Saudara lihat, hanya putar. Pokoknya begitu saja. Tegangannya normal dan geser, saudara plot. Kemudian dari titik itu, saudara lihat bidangnya itu ke arah mana kalau nyari pola. Ya kan? Terus kemudian juga yang titik tegangan lagi, satunya dengan bidangnya yang mana. Nah, kalau pusat lingkaran itu tadi yang saya beri contoh-contoh. Bentar, mungkin ada pertanyaan yang sedikit aneh. Nah ini, resume, cara membuat lingkaran Moore dan mencari titik pol. Tentukan pada setiap bidang tegangan normal dan tegangan geser. Nah, ini kan. Awas, tegangan normal positif artinya tekan. Ya, kalau positif artinya tekan. Kalau negatif artinya tarik.
Tegangan geser positif artinya bidang yang bersebelahan membentuk arah momen, arah counter clockwise, berarti berlawanan arah jarum jam. Tetapi tegangan geser yang negatif itu dengan bidang, artinya dengan bidang yang bersebelahan membentuk momen arah clockwise, arah jarum jam. Jadi ini ada catatannya. Terus kemudian di sini dari kedua titik yang didapat, misal titik I untuk bidang vertikal dan titik 2, titik 1 ya, titik. Permisi, Prof. Suaranya terputus, Prof. Recording stopped. Mana sudah sambung lagi? Halo? Sudah. Sudah, Prof. Mendadak terputus jaringannya, nggak tahu ini. Oke, saya mulai lagi. Sudah kelihatan? Recording in progress. Sudah, Prof. Oke. Jadi langsung tadi buat lingkaran Moore dengan jari-jari antara titik pusat dengan kedua titik tegangan 1 dan 2 atau A dan B. Untuk mendapatkan polnya dari titik 1 atau A, tarik garis sejajar dengan bidang yang mewakili, ya kan, bidang yang mewakili titik tersebut, dan dari titik 2 atau B tarik garis sejajar dengan bidang yang mewakili titik tersebut. Nah, ini yang harus. Ya, kedua garis ini akan bertemu tegak lurus pada lingkaran Moore dan titik temu tersebut adalah polnya, kutubnya. Dari titik pol dapat ditarik garis sembarang. Nah, ini. Dan perpotongan garis sembarang ini dengan lingkaran Moore menunjukkan besar dan arah tegangan-tegangan yang bekerja pada bidang yang sejajar dengan garis sembarang tersebut. Ya, jadi itu yang harus diingat. Ini soal. Nah, kita akan membahas soal ini yang belum mungkin masih bingung, itu besok saja. Sekarang teorinya kita selesaikan supaya besok bisa latihan semuanya. Oh, ini kalau saudara pakai cara Gunio, dengan cara Gunio, ya, saudara pakai ini. Jadi nanti kalau saudara diminta dengan menjelaskan cara Gunio, saudara pakai ini saja. Gunio itu loh ya, kan udah kan? Kalau sudah ketemu, saudara ditanya sudutnya berapa. Misal minta tidak dengan, biasanya
biasanya soal itu boleh saja saudara memakai busur. Dari busur itu saudara ketemu berapa besar sudutnya. Tapi kadang-kadang disuruh nulis hitungan genealogi sepertinya, ya seperti ini. Ya, jadi untuk shear strength nanti saudara pada kuisnya itu harus punya jangka seperti waktu dulu lagi, punya jangka, punya busur dan punya penggaris. Ya. Terus ini sama. Nah, sudah kita balik lagi ke tegangan utama atau principal stress. Tegangan utama ada tegangan yang bekerja pada bidang di mana tegangan gesernya. Ini notasi dari tegangan geser. Ya. Jadi ini adalah notasi dengan tegangan geser. Ya. Kalau ini adalah tegangan normal notasinya. Dan saudara akan pakai ini selamanya, selama saudara melakukan perencanaan dengan Mektan, dengan Geotek. Maka ini notasi tegangan geser, dan ini adalah tegangan normal. Oke, terus kemudian seperti kemarin sudah kita bahas, bahwa tegangan utama adalah tegangan yang bekerja pada bidang utama di mana sigma tegangan gesernya 0. Pada gambar tegangan utama dibagi menjadi tegangan utama maksimum, adalah ini maksimum, dan ini adalah yang minimum. Nah, kalau di gambar lingkaran Moore, saudara, ini adalah sigma 1, dan ini adalah sigma 3. Oke. Pada gambar lingkaran Moore, tegangan utama maksimum, oke, itu tadi. Nah, ya, tegangan N. Ini loh. Jadi, ini loh maksudnya tadi. Jadi, ini kita namakan adalah tegangan utama besar. Ini adalah tegangan utama kecil. Kenapa dibilang tegangan utama? Karena titik di sini itu berarti tegangan gesernya adalah 0. Ya kan? Di sini kan ini 0. Berarti tegangan gesernya 0, tetapi tegangan normalnya maksimum. Maka di sini adalah tegangan principal stress yang maksimum. Ya. Di sini adalah ini yang major principal stress, ini adalah yang minor principal stress. Oke. Ada yang nanya di sini? Ini ngulang saja. Ini mulai kita. Ini adalah prinsip saudara nanti kalau merencana. Ya. Jadi saudara lihat di sini dan tes sebetulnya dilakukan ini kalau saudara sudah praktikum. Jadi ini lihat, ini adalah ada benda di sini. Benda ini beratnya W. Kemudian ini didorong dengan F1. Saudara tahu kan? Berarti di sini akan ada reaksi. Reaksi. Selaginya F1 ini, nah ini, F1 gaya pendorong, T1 gaya penahan geser. Ya kan? Nah, selaginya ini yang mendorong masih lebih kecil daripada yang menahan, berarti benda saya bagaimana? Bergerak atau tidak? Tidak, Prof. Tidak, Prof. Tidak bergerak. Oke. Jadi di sini benda tidak akan bergerak. Oke, terus kemudian F2-nya kita berbesar. F2-nya kita berbesar. Benda ini punya berat W. Saudara kan tahu kalau beratnya W, reaksinya ya N. Berat itu kan gravitasi, tegak lurus bidang. Maka dia ini adalah N. Nah, kemudian apa yang di sini? Kondisi batas. Di mana F2 di sini, F2 kondisi batas, yaitu N saudara dulu kan waktu fisika apa ini? Fisika di SMP apa SMA? Kalau saudara punya W di sini, ya, maka ini kalau saudara tarik ke sana, reaksinya ini berapa? Reaksinya. Ingat tahu enggak? Yaitu W tangen apa delta itu koefisien geser antara benda ini dengan lantai. Sekarang saudara bayangkan, saudara punya beras 1 kuintal. Saudara taruh di dalam karung. Saudara tarik di atas
lantai porselen dan saudara tarik di di jalan beraspal. Mana yang lebih terasa berat? Jalan beraspal. Iya, aspal, Prof. Sama-sama 1 kuintalnya 100 kilonya. Berarti apa yang menyebabkan terasa berat di sini? Apa berarti yang menyebabkan terasa berat di aspal? Gesek. Geseknya. Ada yang kita namakan koefisien gesek. Ya kan? Begitupun di tanah. Ada yang namanya koefisien gesek. Jadi di sini tangen V di sini ini adalah kita kenal dengan koefisien gesek. V-nya itu adalah koefisien gesek. Nah, jadi kalau ternyata yang mendorong ini dengan yang menahan itu sama, maka dia kondisi diam. Nanti saudara akan belajar, yaitu tanah kondisi diam, at rest. Jadi kalau merencana fondasi dalam nanti yang berdasarkan data lab itu adalah pakai K0, yaitu koefisien horizontal kondisi at rest. Nah ini kondisi diam. Tapi kalau ini saudara lihat ini, kalau seperti ini sudah mulai bergerak. Karena apa? Yang mendorong lebih besar daripada yang menahan. Jadi di sini, ini F3-nya yang mana? Tetapi bila benda bergeser sebentar ya. Tetapi bila F3 adalah yang mendorong di sini. F3 adalah yang mendorong dan lebih besar daripada T-nya di sini. Maka dia akan mulai bergerak. Itu adalah prinsip yang akan kita aplikasikan di dalam tanah. Jadi kalau saudara mendorong tanah, maka dia akan terjadi gesekan satu sama lain. Ya, saya tunjukkan di sini. Terus bagaimana cara mendapatkan sudut geser V tadi? Ya, kan tadi kan sama dengan kalau V reaksinya sama dengan N, maka ininya adalah N tangen V di dalam geoteknik kita kenal adalah koefisien sudut geser dalam. Notasinya adalah V in. Jangan diganti ya notasinya. Jadi koefisien sudut geser dalam tanah. Nah, saudara lihat di sini caranya bagaimana menentukan harga V dari tanah di laboratorium. Saudara bisa yang kita kenal dengan menggunakan tes direct shear. Jadi uji geser langsung, direct shear. Ya, namanya atau uji geser langsung, direct shear. Oke, jadi pertama saudara punya sampel. Sampel di sini saudara dorong dengan F1. Dorongannya otomatis lebih kecil di sini. Terus kemudian ketemulah geserannya. Dan saudara lihat di sini yang namanya ini cari F1 koefisien untuk berat B1 sedemikian rupa sehingga benda hampir bergerak. Jadi hampir sudah bergerak. Kalau saudara ngetes malah sudah bergerak. Berarti sudah runtuh. Sudah failure. Sudah runtuh. Maka saudara lihat di sini, ini sigma N di sini. Sigma N di sini atau tegangan normal adalah N per A, yaitu W1 per A. Terus kemudian yang ini adalah, geser ini adalah F per A. Ya, jadi ini beratnya W, reaksinya N itu adalah yang normal. Kemudian yang geser adalah F ini yang kita taruh dan kemudian dibagikan. Mana A-nya? Ya, geser ini. Yang menggeser ini. Jadi kalau ini panjangnya misalnya ini 10 cm, kesananya adalah 10 cm, berarti 10 kali 10 panjang. Gitu. Jadi nanti pada waktu tes direct shear, F dan W ini kita rubah-rubah.
Seperti ini. Yang kedua, W-nya normalnya kita naikkan. Otomatis dorongnya juga lebih besar. Sehingga saya pertama ketemu titik ini, kedua ketemu titik ini. Terus kemudian apa? Dorongannya, beratnya saya tambah, dorongannya saya tambah, ketemu titik ini. Saudara hubungkan, maka kemiringannya ini adalah sudutnya dan ini adalah titik potongnya. Oke. Sehingga dari sini saudara mendapatkan persamaan ini, yaitu tegangan geser sama dengan ini A di sini, ya, terus sigma N tangen alfa. Tapi sebetulnya alfa ini adalah V. Begitu. Gimana? Kemudian kita di sipil, di teknik sipil, di bidang geoteknik kita lebih kenal A di sini adalah kohesi. Jadi kita akan dua parameter tambahan, yaitu koefisien geser dalam tanah, notasinya adalah ini, dan kemudian C atau kohesi. Ini adalah sifat fisik tanah. Saudara sudah belajar sifat ngomongnya kebalik, maaf. Ini adalah sifat teknis tanah. Saudara sudah belajar sifat fisiknya, yaitu gamma, angka pori, ya, berat volume, angka pori, porositas, ya kan, kadar air, terus apa? Terus derajat kejenuhan, ya kan, relative density, plasticity, itu semua adalah fisiknya dari tanah. Tetapi sekarang saudara mulai belajar tambah lagi, yaitu C dan V. Itu adalah teknis tanah. Karena dua parameter ini adalah menentukan sejauh mana tanah saya dapat mendukung beban. Jadi ini yang saudara butuhkan. Bukan berarti yang lain-lain tadi yang sifat fisik tidak butuh itu. Tetapi untuk lainnya lagi. Karena nanti saudara pada waktu mau menghitung berapa tanah saya bisa mendukung, itu persamaannya sedemikian rupa sehingga sifat fisik tanah itu atau parameter fisik tanah saudara butuhkan juga. Seperti saya contohkan saja, nanti saudara akan kenal yang kita namakan daya dukung ultimate suatu beban, suatu pondasi dangkal, maka adalah CNC. Nah, ini kohesi sudah. Terus ada gamma DF NQ. Nah, ini gamma, sifat fisik sudah. Terus ditambah lagi setengah B gamma N gamma. Nah, jadi di sini kelihatan sudah gamma sudah harus masuk. Nah, terus kemudian bagaimana dengan C sudah jelas. V-nya mana, Bu? Lah, NC, NQ, N gamma ini adalah fungsi dari V. Begitu. Ini menunjukkan daya dukung pondasi dangkal sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya. Untuk A-nya itu kan ada N per A, W per A, sama F per A. Jadi untuk luas penampangnya itu menggunakan luas penampang yang bersentuhan sama lantai atau menggunakan luas penampang yang bersentuhan sama gayanya, Prof. Jadi kalau misalnya F1 mungkinkah A-nya itu bidang kontaknya, jadi bukan yang bersinggungan sama lantai, tapi yang didorong. Didorong. Ya, benar yang pertama, Mbak. Jadi A-nya itu adalah yang menggeser, Mbak. Jadi dalam hal ini yang menggeser dengan lantai. Maka dari itu kalau ini bendamu gini ya, terus ke sana, ya. Nah, gini, dan ini misal 5, ya. Terus ini 5, ini 10, berarti A-nya ada 5 kali 10 cm per second. Ya. Karena dorongnya dari sini, dorong. Jadi bukan ini. Tapi luas yang di bawahnya yang digeser.
Gimana? Menjawab? Berarti selalu yang geser permukaan ya, Prof ya? Iya, betul sekali. Oke. Karena memang yang Terima kasih, Prof. diukur itu sejauh mana tanah itu bisa menggeser satu sama lain. Kan kita mencari kohesinya dan V-nya, Mbak. Ya, kohesi adalah nanti ini belum, makanya nanti kita sudah ini. Sudah sampai di sini tapi menjawab ya, Mbak ya. Oke, sampun, Prof. Oke, sudah. Ya, lanjut. Nah, pada tanah secara umum dikenal 3 konsep keruntuhan geser. Ya, sudah lihat konsepnya keruntuhan geser. Ada C, ada V. Terus keruntuhan yang kedua adalah C-nya 0. Hanya ini saja. Yang ketiga, V-nya yang 0. Ya. Terus di sini kondisi A. Kondisi A dikenal untuk tanah pada umumnya, tanah campuran pasir, lanau, lempung, kondisi unsaturated maupun saturated. Jadi, kalau tanah seperti ini berarti tanah itu mempunyai harga C dan mempunyai harga V. Berarti apa? Dia lekat satu sama lain dan dia butirannya juga mengunci satu sama lain. Contohnya paling mudah adalah seperti tanah-tanah di lereng-lereng itu. Ya, dia punya C, punya V. Ya. Terus kalau tanah seperti ini, C-nya 0, berarti itu seperti pasir. Sama sekali atau kerikil, sama sekali tidak lengket satu sama lain. Karena kohesi ini menyebabkan lengket. Butiran lengket satu sama lain itu disebabkan adanya kohesi. Nah, kalau lempung, kalau pasir itu tidak lengket satu sama lain, berarti kohesinya sama dengan 0. Terus ini ya, dikenal untuk tanah pasir itu B ya, dan granular tanpa berbutir halus atau tanah-tanah di mana keruntuhan terjadi dalam kondisi drain. Nanti saudara drain dan undrain itu sulit nanti aja ya. Terus kondisi C dikenal untuk tanah lempung, lano, atau tanah saturated mengalami keruntuhan pada kondisi undrain. Nanti aja deh, karena undrain itu harusnya kalau sudah triaksial nanti. Ya, Oke. Jadi biasanya tanah lempung, tanah berbutir halus itu selalu C ada, V 0. Kalau pasir itu selalu V ada, C 0. Ini pasir. Jadi kalau kita merencana begitu. Jadi kondisi undrain itu maksudnya apa? Begitu dia dibebani, rongganya berusaha untuk mengecil. Sehingga air pornya tertekan. Kondisi tertekan itu otomatis air kan seperti manusia, ya pengen bebas dong, ya pengen keluar dia. Nah, kondisi dia belum bisa keluar itu namanya undrain. Dan ini nanti dijelaskan oleh Pak Randy, kondisi undrain ini menyebabkan tegangan efektifnya kecil. Maka dari itu kita sering merencana kalau lempung itu adalah kita anggap V-nya 0. Kondisi undrain. Ada begitu. Ya. Dan seperti likuifaksi. Kenapa likuifaksi seperti di Palu terjadi? Kan begitu ya. Itu karena pasti yaitu tanahnya berbutir kasar seperti pasir. Ini betul. Terus kemudian apa? Jenuh. Berarti terendam air atau jenuh. Jadi pori-porinya terisi apa kalau jenuh? Air, Prof. Air seluruhnya, tidak ada udara. Terus terjadi getaran atau hentakan, ya, seperti gempa itu kan getaran yang keras dan pendek, tidak masalah, tapi yang keras, yang penting yang keras. Jadi adanya getaran
atau hentakan, tulisannya sangat jelek, yang sangat kuat. Oke. Nah, saudara bisa bayangkan pasir, kemudian dia berongga dan terisi air. Air yang ada di dalam rongga tidak tertekan, dia rileks. Sehingga apa? Tegangan airnya itu sama dengan 0. Ini sebetulnya nanti di Pak Randy. Dan ini kita namakan, kalau 0 begini kita namakan netral. Airnya ada, tapi tegangannya 0. Berarti netral dia. Ya, kalau saudara enak di kamar, seperti saya sendiri di sini kamar sendirian, enak, netral, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang apa. Nah, begitu pasir yang berongga tadi terjadi getaran yang hebat, walaupun dalam waktu pendek, butirannya berusaha bagaimana kalau dia rongga? Gimana? Rongganya mengecil, Prof. Jadi dia berusaha, betul, berusaha butirannya mendekat, ya kan? Bergerak mendekat, ya benar. Nah, begitu dia bergerak mendekat, maka otomatis pori-porinya yang terisi air kondisi netral tadi kan mengecil, ya kan? Nah, kalau pada waktu mengecil tadi, itu kan airnya menjadi tertekan, ya kan? Kalau saudara tadinya santai-santai, satu kamar sendiri, terus dimasuki 10 orang gitu, kan saudara tertekan, ya kan? Ya, berarti di sini ada yang kita namakan excess pore water pressure. Di situ berarti terjadilah yang kita namakan delta U. Oke? Kemudian kalau sudah delta U, itu berarti U baru saya, itu menjadi U yang netral tadi ditambah delta U. Nah, seperti ini. Jadi, menjadi meningkat sekali. Nah, padahal saudara nanti diajari di bahwa yang namanya tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangi tegangan air. Kalau ini sama dengan 0, kondisi netral seperti ini, maka tegangan efektif sama dengan tegangan total. Silakan. Ini nah, tetapi kalau ini U baru saya, ini menjadi besar karena ini tadi menjadi kecil sekali sehingga ini besar sekali sehingga ini meningkat. Nah, kalau ini begitu besarnya, U di sini, U baru saya ini begitu besarnya sehingga ini sama dengan ini, apa yang terjadi dengan tegangan efektif saya? 0. mengecil. 0, betul sekali, 0. Kalau sudah 0, padahal daya dukung tanah yang saya tulis tadi itu sangat tergantung kepada itu. Sehingga apa? Otomatis beban yang ada di permukaan tanah sudah nggak ada yang nahan lagi. Makanya di Palu itu terus kayak tenggelam begitu. Itu yang kita namakan likuifaksi. Likuifaksi. Dan ini menjadi TA-nya kakak kelas saudara, kalau dia membangun apa saja di daerah yang berpasir, seperti ada banyak, bukan beberapa banyak, seperti yang akan membangun apartemen yang dekatnya Jembatan Suramadu, itu kan berpasir sekali, dan itu jenuh. Sudah dicek itu dengan data sondir, data NSP, data bor, tahu kerenggangan dari ininya berapa, angka porinya berapa. Nah, mana ini yang menyebabkan? Terus kemudian ini jalan tol Jogja, Solo,
juga itu berpasir, cek gitu. Terus kemudian pelebaran bandara di mana itu di Bali, itu beberapa banyak sekali. Itu selalu dicek sama mahasiswa, yaitu di TA-TA-nya. Bagaimana kalau terjadi gempa? Selalu dilihat daerah gempa di mana, koefisiennya berapa? Di Jogja berapa? Kan beda kan? Di Bali berapa? Kalau bangun misal di Kalimantan akan beda lagi, di sana tidak kena gempa lagi gitu. Jadi nanti di Surabaya berapa? Nanti terus kemudian apa? Cek kemungkinan likuifaksi. Sehingga apa? Daya dukung pondasi yang saudara rencanakan tadi bisa turun karena ada likuifaksi di sini. Gitu. Arahnya ke sana. Jadi jangan lupa bahwa saudara kalau di daerah berpasir, itu yang saudara harus tanda petik. Terutama pasir kasar. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh tentang likuifaksi? Kalau kurang jelas. Saudara akan belajar banyak dengan penambahan tegangan air pori tadi, peningkatan tadi di pemambatan. Tapi yang ngajar pemambatan saudara Pak Randy. Oke, saudara tanyakan aja Pak Randy. Sudah, boleh lanjut ini? Atau sudah tidur? Tanya, Bro. Mana? Tanya yang tadi? Ini? Ya, Bro. Jadi yang likuifaksi itu karena tegangan efektifnya sudah tidak dapat menahan atau ketika tegangan efektifnya sama dengan 0 ya, Bro? Saat tegangan efektifnya sama dengan 0. Atau menjadi kecil. Menjadi kecil aja daya dukungnya kan sudah kurang ya, Mas ya. Ya. Misal tadi daya dukungnya misal ini bisa sampai 100 misal kilogram per sentimeter persegi, ton per meter persegi. Terus kemudian karena itu tegangan efektifnya menjadi mengecil. Nah ini sudah ambles ini, ya kan? Apalagi kalau likuifaksi yang terjadi sampai dengan 0. Nah kalau seperti itu ya sudah yang di bawah naik semuanya karena ini ambles masuk. Baik, Bro. Terima kasih, Bro. Iya. Nanti saudara di di semester 5 timbunan nanti saudara akan kenal lagi yaitu boiling, yaitu karena air. Kalau air dari bawah masuk naik ke atas yang membawa pasir tegangan efektifnya sudah sama dengan 0 juga, maka dia akan terjadi boiling. Kalau sudah seperti itu turap-turap saudara semua pada roboh. Nah, nanti belajar di situ. Bagaimana kalau status saudara sebagai kontraktor? Apa yang saudara lakukan? Karena di sini biasanya peristiwa-peristiwa itu terutama adalah di pelaksana lapangan. Ya seperti komposisi tanah sudah bisa untuk kontraktor kalau dia nawar harga. Kalau ini juga, kalau misal saudara kan tahu ya, pilar jembatan itu kan di tengah laut, di tengah sungai kan gitu-gitu ya. Nah itu pada waktu bangun gimana? Kalau dia beton kan harus dicor. Nah, beton dicor kan harus kering. Nah, kan harus dibangun turap yang bersifat sementara. Itu di mata kuliah timbunan nanti. Turap. Begitu diturap situ, terus ternyata ada aliran. Nah, ini terjadi boiling. Nanti akan belajar di sana, saudara. Kalau saudara tidak diberitahu, mungkin dosennya lupa. Saudara tanyakan. Karena itu sebetulnya dosen-dosen tahu dan memang itu suatu yang umum untuk orang geoteknik. Hanya tidak semua dosen suka ngomong sama saya seperti saya. Apalagi Pak Indra suka lebih ngomong lagi ceritanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Permisi, Prof. Ya. Saya izin bertanya mengenai kegagalan daya dukung tanah. Semisal daya dukung tanah tadi sudah disebutkan kan, Prof. Itu apakah nanti dia mulai mengalami kegagalan turun itu apakah ketika tegangan efektifnya itu sama dengan daya dorong di atas atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Jadi gini, Mas, kalau kita punya muka tanah di sini ya. Nah, terus ini misal tanahnya yang kita lihat pada kedalaman ini ya.
Terus dalamnya di sini ini adalah sebesar ini sebabnya di tegangan efektif Pak Randy ini sebetulnya. Ini adalah ya, ini adalah gamma sat. Gini kan ya? Maka sigma V-nya ini berapa? Nah, berarti sigma V adalah gamma ini total, gamma V ini adalah total. Ini adalah H kalikan gamma sat. Ya. Oke. Ini adalah rumusnya. Tegangan yang bekerja pada bidang ini, lapisan ini adalah kedalaman dikalikan gamma sat, saudara. Bagaimana tegangan airnya? Tegangan airnya adalah, oh maaf, tulisannya tidak sejelek itu. Tegangan air, ini tegangan air, ini tegangan air. Itu adalah sama dengan H kalikan gamma V. Padahal yang kita namakan gamma apa tegangan efektif, itu ditulisnya boleh seperti ini, itu adalah sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air. Jelas ya di sini ya. Dan ini adalah nanti fungsi dari daya dukung. Begitu. Nah, terus kita tahu bahwa yang namanya ini kan seperti ini. Kalau sampai tegangan air kondisi diam dia, yaitu hanya gamma water dikalikan gamma V. Dikalikan kedalaman yaitu H, yaitu gaya angkatnya itu, gaya angkatnya. Oke, kalau ternyata sampai tegangan airnya karena tadi tidak sempat mengalir keluar, ada yang kita namakan excess pore water pressure, kelebihan, yaitu sebesar delta U. Kalau terjadi kelebihan, yaitu delta U karena mengecil yang mendadak tadi, maka ini tegangan air saya menjadi tegangan air baru saya menjadi tegangan air yang lama ditambah delta. Nah gitu. Jadi kalau ininya belum sampai sama dengan tegangan total, maka tegangan efektif saya mengecil saja. Otomatis daya dukung saya sudah mengecil. Nah, kalau sampai sama dengan tegangan totalnya, berarti ya sama dengan 0 terus gitu. Kira-kira apa itu menjawab ya pertanyaannya? Jawaban saya. Baik, Prof. Berarti tegangan total ini sudah termasuk misalnya ada bangunan di atasnya ya, Prof? Enggak, ini ngomongnya adalah ini tanahnya saja, kemampuan tanah mendukungnya, Mas. Nah, kalau oke. Oh, saya ngerti sekarang. Kalau di sini bangunan di sini ya, ada bangunan. Ini ada pondasinya. Nah, pondasinya tadi itu satu pondasi itu misal menerima 6 ton. Ya, 6 ton. Nah, ini kan di bawah sini kan harus bisa menahan 6 ton. Ya, benda. Bisa diterima ya di sini. Bisa, nah, Prof. Kalau ternyata yang menerima ini itu terkurangi karena adanya penambahan kadar air. Penambahan kadar air tersebut, ya kan? Penambahan kadar air, penambahan tegangan air tadi, maka ini kan menjadi mengecil, ya benar. Ups.